Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman sekalian di channel TV Pembelajar. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang kerangka dasar sebuah website. Nah, lalu kita lanjutkan pemateri pembelajarannya untuk bagaimana kita bisa membangun sebuah website ini. Materi hari ini adalah skill apa sih yang teman-teman harus miliki ketika teman-teman itu akan menjadi seorang webmaster, master bro. Jadi ketika kita menjadi master tentu harus ada skill yang dikuasai. Nah, dalam hal ini kita akan membahas sebuah website, membangun sebuah website. Jadi kita harus memiliki skill khusus yang itu bisa kita pakai untuk mengaplikasikan atau membangun apa yang menjadi impian kita. Oke, teman-teman sekalian, kita langsung masuk ya. Beberapa skill yang harus teman-teman kuasai ketika akan menjadi seorang webmaster. Oke, ini adalah bidang ilmu atau bahasa pemrograman yang teman-teman harus pahami ketika teman-teman akan membangun sebuah website. Di video yang lalu, saya sempat membahas ya, bahwa ketika kita membahas sebuah website ini, actually sebenarnya ada dua jalur. Bahasa pemrograman untuk website itu ada dua. Ada yang namanya client side, ada yang server side. Client side itu artinya di sisi klien itu menerima codingnya, kemudian diterjemahkan oleh web browser. Jadi ketika klien itu meminta, gitu kan, server itu mengirimkan code-nya, kemudian code tersebut diterjemahkan oleh browser yang ada di sisi klien. Itu yang namanya client side programmer. Nah, HTML itu adalah di bagian client side programmer. Seperti itu ya. Nah, oke. Nah, ketika teman-teman pengen menjadi webmaster atau pengen membangun sebuah website, maka harus memiliki minimal 3 komponen ini. Pertama itulah HTML language atau bahasa HTML ya. Kemudian ada CSS, ada JavaScript. Nah, lebih detailnya ada di video berikutnya ya, tentang apa itu HTML, CSS, kemudian JavaScript. Di sini saya berikan previewnya terlebih dahulu buat pengetahuan awal teman-teman sebelum nanti masuk ke bagian code-nya. Oke, HTML language atau bahasa HTML itu apa yang akan dilakukan di pembelajaran video nanti? Yang pertama itu kita akan membuat file HTML atau berkas HTML. Yang kedua, kita akan mengenal dan menggunakan elemen-elemen yang ada di HTML. Yang ketiga, kita akan menampilkan gambar, dan terakhir itu akan kita menyusun layout dari sebuah website. Ini kerangka dasarnya. Seperti di video sebelumnya kita menganalogikan HTML itu sebagai kerangka dasarnya. Nah, oke. Ini adalah HTML. Jadi bahasa yang harus dikuasai pertama adalah HTML. Kemudian ada CSS. Nah, CSS ini fungsinya kenapa sih? Fungsinya apa di web kita itu? Yaitu nanti kita akan membuat tampilan sebuah website itu menarik dari sisi warna, kemudian dari sisi font. Kita membuat website itu jadi bikinnya sekali bisa diterapkan di beberapa halaman. Jadi tidak setiap halaman itu memuat kode yang panjang, gitu kan. Nah, CSS ini bisa kita manfaatkan code untuk kerangkanya sendiri, kemudian kode untuk tampilannya sendiri. Jadi misalnya halaman, kita memiliki 5 buah halaman, sebuah halaman HTML 5 ya. Nah, untuk tampilannya bisa kita jadikan only one file, yakni file CSS tadi.
itu bisa diaplikasikan ke 5 halaman website yang kita miliki. Jadi ketika satu halaman sebelum CSS ada, di setiap halaman itu akan memuat kode yang banyak. So ini tidak efisien banget. Tapi semenjak adanya CSS ini sangat terbantu sekali ketika kita membuat sebuah website, nulis untuk tampilannya di satu file itu bisa diaplikasikan ke semua file HTML. Kemudian yang ketiga yang teman-teman harus kuasai itu adalah JavaScript. Nah, di tutorial kali ini dan untuk website ini ya, jadi di JavaScript itu kita ngapain aja sih gitu kan. Yang pertama kita akan mengenal jenis-jenis variabel yang ada di JavaScript. Kemudian yang kedua itu kita akan memanipulasi DOM. Apa sih DOM itu? Apa sih variabel itu? Tahan dulu. Pelan-pelan kita akan belajar. Teman-teman pahami dulu bahwa 3 bahasa pemrograman ini kita akan pelajari, dan catat jangan kehilangan fokus teman-teman. Pelan-pelan kita belajar. Oke? So saya cukupkan dulu videonya. Nah, teman-teman sudah mengetahui ya, hari ini kita sudah belajar tentang skill wajib yang harus dimiliki ketika kita akan membangun sebuah website. Nah, nanti terserah teman-teman mau memilih aliran server side programming atau client side programming, atau dalam sisi pengerjaannya mau yang bagian front end atau back end, silahkan nanti teman-teman putuskan sendiri. Tapi paling tidak 3 bahasa pemrograman tadi teman-teman kuasai, baru nanti boleh mau memilih yang mana. Oke, sekian saya cukupkan. Terima kasih banyak teman-teman sudah mampir ke channel ini. Semoga ilmu ini bermanfaat dan menjadikan teman-teman menambah wawasan dan ada ilmu baru hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye.